Tadi aku ngintip dari data di handphonenya Pak Oscar juga perbandingan antara Bitcoin sama emas ya. Ya. Karena orang lebih suka membandingin Bitcoin dan emas karena sama-sama safe haven asset. Kalau sebutan kerennya gitu. Oke. Yaitu aset-aset yang dimana kalau kondisi ekonomi nggak stabil, dua aset inilah yang dibeli oleh orang karena performanya dirasa bisa mengimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Tapi kalau emas nampak Pak Oscar. Kalau Bitcoin nggak nampak. Loh, kalau itu kan nggak nampak karena kita ngelihat fisiknya. Tapi fisik di zaman sekarang kan nggak benar-benar fisik harus dipegang. Kalau kita paham konsep secara computer science, ya sebenarnya Bitcoin itu fisiknya juga bisa dipegang. Bro. Oh iya. Ya karena kita harus ngerti sekarang zaman digital, bro. Zaman digital di mana semua itu mulai dibuat konsep digitalnya kan. Nah, Bitcoin itu adalah emas versi digital. Makanya kalau lihat cara supply-nya, terus kemudian ekosistemnya dan lain sebagainya, bahkan proses miningnya itu meniru ekosistemnya emas. Oh. Ya, gampangnya lah gini. Banyak orang yang bilang, Bitcoin harganya sekarang 1 miliar lebih itu dasarnya dari mana? Gorengan gitu kan. Padahal kalau orang tahu proses pembentukan Bitcoin, itu ada yang namanya proses mining. Jadi setiap satu Bitcoin yang tercipta, itu ada biaya eksplorasi. Sama kayak emas kan? Kenapa emas bisa harganya 1 gram mendekati 2 juta rupiah? Itu karena ada proses pertambangan. Di mana untuk mendapatkan 1 gram emas, itu hampir 2 juta rupiah. Sama, di Bitcoin juga sama. Kenapa harganya 1 miliar sekian? Itu karena biaya listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 1 Bitcoin, itu juga segitu, bro. Ini enak nih, masih santai nih bahasanya. Anda jangan bablas ya, ini udah cakep nih segini nih. Audiens saya ringan-ringan dulu ya Pak Oscar ya. Siap. Oke. Berarti tetap ditambang ya dua-duanya. Berarti kalau ngomongin eksplorasi. Kalau ngomongin tambang berarti komoditas dong dua-duanya. Memang sebenarnya dua-dua ini komoditas. Saya juga selalu suka dengan pendekatan Bitcoin adalah emas digital. Itu adalah bahasa yang pertama kali saya pakai waktu ketemu Bank Indonesia tahun 2016. Oh, oke. Saya ditanya, Bitcoin itu apa sih? Saya bilang, ini emas digital. Memang bisa dipakai untuk pembayaran, tapi arahnya lebih sebagai untuk menyimpan aset, bukan untuk payment. Oke. Tapi sama kayak emas lah. Apakah emas bisa buat payment? Bisa, bro. Bisa aja sih. Zaman dulu emas buat payment kan? Sistemnya apa? Emas dikasih, barang dikasih kan? Bitcoin bisa? Bisa, sama persis. Oh, jadi nggak perlu dikonvert ke uang kertas atau fiat dulu dong? Ya, sebenarnya bisa dikonvert, bisa nggak dikonvert kan? Sama kayak emas lah. Emas mau kita konvertin rupiahnya berapa baru kita bayar ke orang, bisa. Oke. Nggak ada bedanya.